Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang psikologi perkembangan perspektif keindonesiaan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara dan Ki Ageng Surya Mentarem. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau sering kita sebut Ki Hajar Dewantara adalah tokoh filsafat pendidikan yang lahir pada 2 Mei 1889. Berasal dari keluarga keraton Pura Pakualaman Yogyakarta, merupakan cucu dari Sri Pakualam III. Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai pahlawan nasional tanggal 16 Desember 1959. Pemerintah menetapkan tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional yang merupakan tanggal lahir Ki Hajar Dewantara. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan adalah usia. Ki Hajar Dewantara mengelompokkan perkembangan anak dalam hitungan Lindon atau 8 tahunan. Windu pertama 0-8 tahun disebut masa wiraga. Windu kedua 9-16 tahun disebut masa wiraga wirama. Dan windu ketiga 17-24 tahun disebut masa wirama. Pada fase pertama, yaitu masa wiraga, merupakan masa aktif dan penuh dengan pertanyaan. Anak-anak sulit untuk duduk diam dan fokusnya masih pendek. Mereka lebih suka bergerak dan beraktivitas. Masa ini menandakan bahwa anggota tubuh dan organ mereka sedang dalam tahap pertumbuhan. Anak-anak pada masa wiraga banyak belajar melalui panca indera, yaitu melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan perabaan. Bermain menjadi kebutuhan penting pada masa ini. Pengalaman pergaulan dengan keluarga, teman-teman, tetangga, dan lingkungan sangat mempengaruhi pembentukan karakter anak. Masa ini juga disebut sebagai masa puber pertama, yaitu masa pematangan sebagai anak manusia. Kemudian fase yang kedua, yaitu wiraga wirama. Meskipun gerakannya masih aktif, anak-anak sudah mulai bisa fokus dan menggunakan akal pikiran mereka. Masa ini disebut masa intelektual. Anak-anak mulai mengembangkan pemikiran kritis dan mencari pengetahuan, petualangan menjadi hobi mereka, dan mereka semakin berani untuk bertanya dan bersikeras. Mereka cenderung lebih percaya pada teman sebaya daripada orang tua. Pengaruh dari lingkungan luar akan memperluas wawasan mereka tanpa merubah watak asli. Masa ini bisa dianggap sebagai waktu mengisi diri dengan berbagai aktivitas atau petualangan untuk mencari pengetahuan. Mereka berinteraksi dengan teman sebaya, komunitas, alam, dan sumber pengetahuan lainnya yang akan membentuk modal untuk perkembangan selanjutnya. Fase yang ketiga, periode windu ketiga adalah masa wirama. Pada masa ini, anak diharapkan sudah menemukan passion atau minat yang mendalam. Mereka sudah mampu mengenal dan mengatur diri sendiri. Pengalaman dari petualangan pada masa wiraga wirama akan membantu mereka mengambil kesimpulan tentang jati diri mereka. Masa ini juga disebut sebagai masa puber kedua, yaitu masa pematangan sebagai manusia. Masa ini sama pentingnya dengan masa puber pertama. Ketika anak-anak telah cukup dewasa, mereka diharapkan mampu menentukan arah hidupnya, aktivitasnya sudah dapat berkontribusi dalam masyarakat, mereka mampu berperan aktif, berpikir, dan bertindak untuk kemajuan diri dan masyarakat sekitarnya. Apa yang mereka lakukan pada masa ini akan mempengaruhi perilaku mereka sebagai orang dewasa. Masa ini adalah saat mereka menjadi anggota masyarakat dalam dunia nyata. Ki Hajar Dewantara menawarkan pendekatan pendidikan yang holistik dan menyeluruh. Menurutnya, pendidikan tidak boleh hanya fokus pada pengembangan intelektual semata, tetapi juga harus melibatkan pengembangan fisik dan kepekaan terhadap seni. Pendekatan ini bertujuan menciptakan individu yang seimbang dan berbudaya. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya mencakup pengembangan fisik, apresiasi seni, dan kecerdasan intelektual guna membentuk karakter yang kuat dan siap berperan aktif dalam masyarakat.
Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem pendidikan di Indonesia. Pemaparan dari tokoh selanjutnya adalah Ki Ageng Surya Mentara, merupakan putra ke-55 dari pasangan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dan Bendoro Raden Ayu Retno Mandojo, Putri Patih Danurejo 6. Ki Ageng Surya Mentara memiliki nama bangsawan Bendoro Raden Mas Budiarmaji, dan setelah umur 18 tahun diberi nama kebangsawanan Bendoro Pangeran Haryo Suryo Mentara. Lahir pada 20 Mei 1892 di Yogyakarta dan wafat pada 18 Maret 1962 di Yogyakarta. Kawruh Jiwa Surya Mentara merupakan pengetahuan yang membahas pemahaman tentang jiwa dan sifat-sifatnya yang dikemukakan oleh Ki Ageng Surya Mentara. Pertumbuhan dan perkembangan manusia yang dijabarkan dalam Kawruh Jiwa Surya Mentara menjelaskan berbagai perubahan pada diri individu sejak masa bayi sampai mencapai kematangan, dan perubahan-perubahan pada proses yang menyertai, serta berbagai faktor yang menentukan. Pertumbuhan dan perkembangan tersebut terkait rasa yang ada pada diri seseorang yang pada awal pertumbuhannya terkait dengan rasa kesadaran fisik, lalu tumbuh dan berkembang terkait dengan rasa kesadaran psikologis atau rasa kesadaran fisik, afektif, dan kognitif, serta terkait dengan rasa kesadaran spiritual atau rasa kesadaran fisik, afektif, kognitif, dan intuitif. Tahapan perkembangan menurut pemikiran Surya Mentara meliputi 4 tahap, yaitu dimensi atau ukuran 1, yang kedua dimensi atau ukuran 2, yang ketiga dimensi atau ukuran 3, dan yang keempat dimensi atau ukuran 4. Hal tersebut didasarkan pada jabaran pemikiran Ki Ageng Surya Mentara yang tertulis dalam buku Kawruh Jiwa, wejanganipun Ki Ageng Surya Mentara 1990, yang diuraikan dalam bahasa Jawa. Gambaran keempat dimensi atau ukuran tersebut adalah: yang pertama, dimensi atau ukuran 1 disebut sebagai juru catat atau juru catat. Pada dimensi ukuran 1 ini, manusia tunduk pada tuntutan kebutuhan fisik biologis, sensual yang bersifat instinktif, dan secara intelektual baru mampu mengabstraksi apa yang ditangkap oleh kesan-kesan dari fungsi panca indera atau sensori motorik. Dalam dimensi atau ukuran 1 ini, manusia melalui panca inderanya akan mencatat atau mempersepsi segala hal yang ada di sekelilingnya. Dimensi atau ukuran 1 adalah hidup seorang bayi yang baru lahir dalam beberapa hari. Bayi tersebut dapat merasakan sesuatu, namun belum dapat menggunakan fisik atau tubuhnya sesuai perasaannya. Ketika bayi digigit nyamuk, ia merasa sakit, tetapi tangannya belum dapat digunakan untuk menghalau nyamuk dan menggaruk tempat yang gatal akibat gigitan nyamuk. Hidup dalam dimensi atau ukuran 1 disebut sebagai hidup yang hanya mempunyai satu dimensi saja, yaitu hanya merasakan, mengalami, atau menerima semua rangsangan dari luar. Yang berfungsi pada tahap ini hanya dimensi panca indera saja. Yang kedua, dimensi atau ukuran 2 disebut sebagai catatan-catatan atau kumpulan catatan yang merupakan hasil dari mencatat atau melakukan persepsi pada dimensi ukuran 1. Pada tahap ini, jiwa pengalaman hidup sejak kecil hingga dewasa akan menjadi catatan-catatan atau kumpulan catatan yang ada pada dimensi ukuran 2. Menurut Surya Mentara, ada 11 kelompok catatan yang dimiliki manusia, yaitu catatan harta benda, kehormatan, kekuasaan, keluarga, golongan, kebangsaan, jenis kepandaian, kebatinan, ilmu pengetahuan, dan rasa hidup. Catatan-catatan itu tidak hanya bersifat menyenangkan atau afek positif, tetapi ada juga yang tidak menyenangkan atau afek negatif. Oleh karena itu, dimensi ukuran 2 disebut sebagai fungsi emosi. Pada tahap ini, jiwa masih belum berkembang potensi kepribadiannya karena dimensi ukuran 2 ini belum mampu mengantarkan individu mencapai kebermaknaan hidup secara luhur.
Hidup pada dimensi ukuran 2 adalah hidup anak-anak yang bagian badannya sudah dapat digunakan untuk mengikuti perasaannya, namun belum mengerti sifat dari hukum benda-benda. Seorang anak yang melihat api bercahaya akan senang, kemudian dipegangnya api tersebut. Hal itu terjadi karena anak belum dapat mengerti hukum alam benda bahwa api dapat membakar tangannya. Hidup dalam dimensi ukuran 2, anak mampu menerima rangsangan dan menanggapinya, namun belum dapat menggunakan pikiran atau pengertian tentang hukum-hukumnya, sehingga tindakannya sering keliru, pikirannya belum berfungsi. Selanjutnya, dimensi ukuran 3 disebut sang pemikir atau si tukang pikir atau kromodongso, yang merujuk pada kepribadian manusia yang bersesuaian dengan nama dan sifat khas masing-masing orang. Tahap ini disebut sebagai fase tumbuh dan berkembangnya kromodongso atau si tukang pikir, yang merupakan kesadaran personal dalam fungsi kognisi. Surya Mentara menjelaskan bahwa pada dimensi ukuran 3, manusia memiliki perkembangan fungsi pikiran. Oleh karena itu, dalam tindakan-tindakannya tidak selalu didorong oleh emosi-emosinya saja, atau pengaruh catatan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Manusia dalam bertindak juga mempertimbangkan pikiran rasional. Hidup manusia pada dimensi ukuran 3 sudah dapat merasakan sesuatu, badannya dapat digunakan sesuai dengan perasaannya, dan dirinya sudah dapat mengerti sifat alam hukum benda. Pada tahap ini ada 3 hal yang sudah dapat berfungsi pada manusia, yaitu alat perasa atau panca indera, organ untuk menanggapi, dan pikiran. Hidup pada dimensi ukuran 3 ini berorientasi ke arah pemenuhan kebutuhan diri sendiri. Surya Mentara juga menjelaskan bahwa dimensi ukuran 3 merupakan kromodongso atau manusia yang berorientasi pada pengalaman atau catatan-catatan kawruh jiwa yang dimiliki. Pengalaman atau catatan-catatan kawruh jiwa yang membentuk kromodongso aku yang merasa tersebut akan muncul sebagai tanggapan rasa suka atau benci. Anak-anak sebagai individu, pertumbuhan dan perkembangannya masih belum sempurna dan masih berlangsung terus sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang dimiliki, ditinjau dari kawruh jiwa Surya Mentara. Pertumbuhan dan perkembangan anak masih sebatas sampai pada dimensi ukuran 1, 2, dan 3. Yang keempat, dimensi ukuran 4 disebut sebagai tahap manusia tanpa ciri atau menungso tanpa tengger. Pada tahap ini, manusia sudah mampu melampaui tuntutan akal objektif ke tingkat ideal. Manusia pada tahap dimensi ukuran 4 ini memiliki sifat etik altruistik yang memungkinkan seseorang menghayati rasa orang lain dan mengetahui kekurangan atau kesalahan diri sendiri atau self-evaluation. Apabila seseorang merasa dirinya paling benar, maka ia akan kembali ke dimensi ukuran 3, yakni akan membela diri sendiri sebagai yang paling benar. Hal itu akan menghambat perkembangan dimensi ukuran 4. Menghambat perkembangan dimensi ukuran 4 berarti menghambat pertumbuhan dan perkembangan pribadi manusia tanpa ciri atau menungso tanpa tengger yang sehat dan sejahtera. Individu dengan kualitas pribadi manusia tanpa ciri atau menungso tanpa tengger akan dapat merasakan ketenangan dan ketentraman. Itulah keadaan jiwa sehat menurut Surya Mentara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia.